Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Fauzi Aliswarna. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Kemarin bahan ajarnya sudah kalian tulis di buku tulis. Ada juga yang sudah mencetaknya jika tidak mau menulis. Nah, kita akan mulai dengan sistem persamaan linear dua variabel. Di SMP sudah pernah kalian dapatkan materi ini, sistem persamaan linear dua variabel. Kita ingat kembali. Persamaan berarti menggunakan tanda sama dengan. Kemudian variabel, dua variabel berarti variabelnya ada dua. Yaitu apa variabelnya di sini? X dan Y. A dengan B itu apanya? Koefisien. Kemudian C-nya adalah konstanta. Karena sebuah sistem berarti lebih dari satu. Dua variabel berarti ada dua persamaan. Terus, cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dapat menggunakan 4 metode. Yang pertama grafik, yang kedua eliminasi, 3 substitusi, 4 campuran eliminasi substitusi. Masih ingat ya? Oke. Kita bahas satu per satu. Metode grafik. Metode grafik berarti menggambar langkah-langkahnya, menggambar garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius, kemudian titik potongnya itu merupakan penyelesaian dari samaan linear. Contohnya seperti ini. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Ketemu titik, 2 titik, 0,4 dan 10,0. Untuk persamaan selanjutnya juga sama. X lebih dari 0. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ketemu 2 titik. Tarik garis. Nah, perpotongannya ini adalah penyelesaian dari metode grafik sistem persamaan linear. Yang kedua, metode eliminasi. Eliminasi itu apa? Menghilangkan. Yang mau dihilangkan apa? Variabelnya. Koefisien dari variabel akan dihilangkan. Langkahnya dengan menyamakan koefisien variabel, mengalihkan kedua sistem persamaan dengan bilangan yang sesuai biar sama, kemudian melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, berarti bisa dijumlah, bisa dikurang untuk menghasilkan 0. Nah, berarti boleh dijumlah, boleh dikurang. Syaratnya apa kalau dijumlah? Kalau dikurang syaratnya apa? Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada contoh nomor 1. Mau menghilangkan atau mengeliminasi Y. Y-nya itu atas bawah dilihat 7Y dengan min Y. Kita buat sama berarti menjadi angka 7Y. Biar jadi 7Y, yang atas dikali 1 tetap, yang bawah kali 7. Nah, lihat tandanya. Tandanya di sini ada yang plus, ada yang min. Untuk menjadikan 0, plus dengan min berarti harus dijumlah. X plus 35X sama dengan X, 7X min 7Y ditambahkan menjadi 0, dan 20 tambah 56 sama dengan 76, berarti X ketemu 2. Nah, ini ada kesalahan sedikit untuk yang kedua. Mau mengeliminasi Y, 3 dengan 5 berarti menjadi 15. Kalau menjadi 15 berarti 3-nya kali 5, 5-nya dikali 3. Nah, di sini tandanya untuk X, yang X dilihat X-nya, tandanya positif semua, negatif semua, atau positif dan negatif untuk X-nya? Tandanya positif semua, berarti tandanya sama, harusnya ini dikurangi ya. Nah, di bahan ajarmu direvisi, ini harusnya dikurangi. Terus 15 dikurangi 15 kan hasilnya 0. 35 dikurangi min 35. Nah, ini kok bisa jadi 38? Berarti 35 min 3. Min ketemu min hasilnya plus, berarti 35 ditambah 3 hasilnya 38. 100 dikurangi 24 sama dengan 76. Direvisi ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua,
Ini hampir sama. Ini mau menghilangkan Y-nya, berarti yang atas kali 4, yang bawah kali 5 untuk menjadikan 20. Tandanya sama atau beda? Tandanya sama berarti dikurang. Terus yang selanjutnya karena Y-nya sudah tadi, sekarang X. 2X, 3X berarti menjadi 6X. Sudah sama tandanya? Kalau tandanya sama berarti dikurang. Begitu, jadi himpunan penyelesaiannya ketemu. Kemudian metode substitusi. Substitusi itu apa? Mengganti. Mengganti apa? Mengganti salah satu variabel. Caranya mengubah salah satu variabel menjadi fungsi terhadap variabel lainnya. Variabel yang sudah menjadi fungsi disubstitusi atau diganti ke persamaan lain. Contoh soal nomor 1. Nomor 1 Y sama dengan 2X plus 5. 3X plus 2Y sama dengan 3. Berarti persamaan yang pertama Y-nya itu bisa disubstitusi atau digantikan di persamaan yang kedua. Berarti persamaan yang pertama biarkan. Persamaan yang kedua dikerjakan. Yang semula 3X plus 2Y, Y-nya diganti 2X plus 5. Oke, terus ketemu X-nya sama dengan min 1. Kemudian setelah ketemu X sama dengan min 1, disubstitusi ke persamaan lain. Boleh persamaan yang atas, boleh persamaan yang bawah. Nah, terserah kalian. Lebih mudah ke persamaan yang atas karena langsung ketemu Y sama dengan berapa. Y sama dengan X-nya tadi min 1, berarti Y ketemu Y ketemu 3. Oke. Contoh yang kedua bisa kalian pelajari sendiri, caranya sama. Kemudian yang keempat ya, ini bukan 6. Metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Berarti setelah dihilangkan kemudian digantikan. Gabungan antara dua metode yang tadi. Ini contohnya mau menghilangkan. Coba kita lihat Y-nya. Y-nya angka 2 dan angka 4. Berarti 4Y, 2Y. Biar sama, kita jadikan angka jadikan angka 4. Berarti harus dikalikan yang atas kali 2, yang bawah tetap. Oke, karena tandanya sama, 4Y, 4Y, maka harus dikurang. Seperti itu. Setelah ketemu X-nya atau ketemu Y-nya, disubstitusikan ke salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah. Terserah yang kalian sukai, mau atas, mau bawah, boleh. Terus digantikan X-nya berapa? 5, X-nya diganti 3 plus 2Y sama dengan 11. Dan seterusnya ketemu himpunan penyelesaian 3,2. Ada latihan 1. Ini nanti dikerjakan soal latihan 1 ya. Oke. Selanjutnya yang belum pernah kalian dapatkan adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau tadi 2, sekarang 3. Kalau tadi variabelnya itu X dan Y saja, sekarang tambah 1, berarti Z. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Tadi variabelnya apa saja? X, Y, Z. Kemudian ABC sebagai apa? Koefisien. Pintar. D-nya sebagai konstanta. Oke. Karena 3 variabel berarti ada 3 persamaan. Kalau 4 persamaan boleh, tergantung soalnya. Terus cara menentukan himpunan penyelesaian 3 variabel. Ada 3 cara, yaitu ELI, SUSI, campuran ELI dengan SUSI, eliminasi, substitusi, eliminasi, dan substitusi. Ya, contohnya yang pertama, ini ada soal 1, 2, dan 3. Ada sistem persamaan linear 1, 2, dan 3. Dari persamaan 1 dibuat nih Z-nya, dibuat Z sama dengan, di bidah ruas saja, ketemu persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan keempat disubstitusikan ke persamaan yang kedua, nanti menjadi persamaan yang kelima. Dari persamaan yang keempat
4 disubstitusikan persamaan ketiga. Dari ini, bentar. Dari persamaan yang ke-6, ini persamaan yang ke-4. 4 kan tadi ya, ini ya. Disubstitusikan ke persamaan yang ketiga. Nah, terserah pokoknya yang belum. Kita buat menjadi 2 persamaan agar lebih mudah, tetapi persamaannya harus sama. Jika ini XY berarti persamaan yang lain juga XY. Terus jika ini YZ berarti yang kedua juga YZ. Jadi harus kalian mau menghilangkan yang mana diperhatikan. Terus ini substitusi ya, disubstitusikan persamaan yang ke-6 disubstitusikan ke persamaan yang ke-5 atau dibalik juga boleh. Kemudian bertemu X sama dengan 2, terus dimasukkan ke persamaan yang di atasnya, persamaan ke-4, baru dimasukkan ke persamaan 1, 2 atau ketiga. Berarti menuliskannya itu X, Y, Z. Berarti X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya min 2. Itu kalau bentuknya substitusi. Kalau contoh soal nomor 2 ini menggunakan eliminasi. Berarti dari persamaan 1 dan 2 dieliminasi. Dihilangkan Z-nya karena di sini dilihat dari Z-nya itu bisa dieliminasi. Z-nya itu kan min 1 terus plus 1 2Z, berarti lebih mudah dieliminasi. 1 dan 2 dieliminasi Z-nya menjadi persamaan keempat. Kemudian 1 dan 3. Boleh enggak kalau 2 dan 3? Boleh, sama saja. Kalau hitungannya benar, pasti hasilnya sama. Kebetulan ini saya pilih 1 dan 3. Maka ketemu persamaan yang ke-5. 4 dan 5. Nah, dieliminasi juga, ketemu salah satu nilainya, Y. Y-nya sudah ketemu, kita mau mencari yang langsung ketemu lagi. Boleh masuk ke 5, boleh masuk ke 4. Terserah kalian mau masukkan yang mana. Ini kebetulan saya masuk ke persamaan ke-5, ketemu X sama dengan 2. X-Y sudah ketemu, sekarang dimasukkan ke 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tidak harus persamaan kedua, tapi boleh yang menurut kalian mudah. Kebetulan saya gunakan persamaan yang kedua. Berarti ini X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 5. Oke. Ini ada soal yang kedua, nanti kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi sistem persamaan linear. Maksudnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah yang dapat diselesaikan menggunakan sistem persamaan linear. Lebih mudahnya itu ada soal cerita, kalian disuruh menghitung atau menyelesaikannya dalam bentuk matematika. Contohnya di sini adalah Ani, Budi, Cindy bersama-sama pergi ke koperasi sekolah. Ani membeli 4 buku, 2 pena, 3 pensil. Berarti yang dimisalkan apa? Bukunya sebagai X, harga buku, penanya sebagai Y, kemudian harga pensil sebagai Z. Nah, modelnya dari kalimat yang pertama, berarti 4 buku, berarti 4X, 2 pena, 2 Y, dan 3 pensil. Nah, 26.000 persamaan yang pertama. Kalimat selanjutnya, Budi membeli 3 buku, berarti 3X ditambah 3 pena dan 1 pensil. 3X plus 3Y plus Z sama dengan 21. Jika membeli 2 buku dan 3 pensil berarti jika sini membeli 3 buku dan 1 pensil 12.000. Ini persamaan yang ketiga. Pertanyaannya 2X plus 3Y itu berapa? Kan seperti itu. Persamaannya kita tulis dulu biar lebih mudah. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Persamaan yang ketiga itu kan X dan Z. Berarti persamaan 1 dan 2 kita hilangkan Y-nya. Nah, kita hilangkan Y-nya. 2 dengan 3 tadi menghilang menjadi 6 biar sama ya.
dikalikan 3 dikalikan 2, ketemu persamaan yang keempat. Kemudian persamaan ketiga dengan persamaan keempat, ketemu Z sama dengan 2400. Z masuk ke persamaan 3 boleh, ke persamaan 4 juga boleh. Kalau hitungannya betul berarti hasilnya sama. Kemudian kalau sudah ketemu, baru terakhir 2X plus 3Z. Dihitungnya berapa. Nah ini belum selesai kalau sudah ketemu X, Y, Z-nya. Masih ada yang ditanyakan 2X plus 3Z. Jumlah uangnya seperti itu. Nah, latihannya tadi sudah ada latihan soal 1, 2, dan 3. Nah ini soal yang ketiga. Bisa kalian, ini soal yang kedua. Soal yang kedua. Mana ya ini? Kok susah? Soal yang kedua, kemudian soal yang pertama. Nah, bisa kalian coba latihan soal 1, 2, dan 3. Kemudian di buku tugas ya, di buku tulis. Kemudian fotokan hasilnya di komen tim. Saya tunggu hasilnya hari ini sampai pukul 14. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen tim. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.